Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria Suroso, Public Analis dari Genta Gerakan Nyata untuk Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang kajian yang kami buat di Genta Gerakan Nyata Indonesia tentang pengganti istilah atau label nakal pada anak dan remaja. Penggunaan istilah nakal dalam kehidupan sehari-hari seringkali terdengar sebagai label yang merendahkan, terutama ketika ditujukan kepada anak-anak atau individu yang dianggap melanggar norma. Meskipun pada awalnya dimaksudkan untuk menyampaikan perilaku yang kurang baik, penggunaan istilah ini seringkali membawa dampak negatif yang lebih dalam. Untuk itu, penting bagi kita untuk memikirkan kembali cara kita menyampaikan kritik atau masukan. Perlu kiranya difikirkan untuk mencari pengganti kata nakal yang lebih konstruktif, yang dapat membantu seseorang untuk belajar dan berkembang, bukan sekedar merasa dihukum atau disudutkan. Proses kajian yang kami lakukan dalam pencarian istilah pengganti kata nakal ini, meskipun sederhana, ini adalah bentuk kepedulian, langkah kecil bukti cinta kami kepada negeri. Lalu, mengapa kami berinisiatif membuat kajian dalam mencari istilah pengganti ini? Genta Gerakan Nyata untuk Indonesia sebagai sebuah kelompok yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pendidikan karakter, memahami pentingnya komunikasi yang membangun dan mendidik. Salah satu aspek yang seringkali terabaikan dalam interaksi kita sehari-hari adalah penggunaan label atau istilah yang dapat menstigmatisasi seseorang, terutama anak-anak. Seperti istilah nakal. Meskipun sering digunakan untuk menggambarkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma, terkadang justru lebih berfokus pada penilaian negatif daripada memberikan kesempatan atau perbaikan. Maka kami percaya bahwa setiap individu, terutama anak-anak, memiliki potensi untuk berkembang dan belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, penting untuk menggagas istilah pengganti kata nakal pada anak atau remaja dengan istilah yang lebih konstruktif dan positif, yang tidak hanya menggambarkan perilaku yang kurang baik, tetapi juga membuka peluang bagi perubahan dan pembelajaran. Lalu apa gagasan kami untuk pengganti istilah nakal ini? Genta menyadari bahwa penggunaan label atau istilah yang merendahkan dapat memengaruhi perkembangan anak secara psikologis dan sosial. Istilah seperti nakal seringkali digunakan untuk menggambarkan perilaku anak yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial. Namun, kata nakal tersebut cenderung memberikan kesan negatif dan membatasi peluang anak untuk mendapatkan pemahaman dan pembinaan yang lebih konstruktif. Dari pemikiran sederhana itulah, dengan pertimbangan istilah yang paling umum, inklusif, dan mewakili semua jenis kenakalan anak dan remaja secara manusiawi, kami menggagas istilah anak dengan resiko perilaku, atau dapat disingkat secara sederhana dan representatif menjadi ARP. Lalu apa pertimbangan kami menggunakan istilah tersebut? Yang pertama, pertimbangan kami adalah fleksibel, karena mencakup spektrum luas perilaku dari ringan seperti tidak disiplin hingga berat seperti perilaku agresif atau antisosial. Yang kedua, non-stigmatisasi, tidak melabeli anak secara negatif seperti nakal, tapi menunjukkan adanya potensi risiko yang bisa ditangani melalui pembinaan. Yang ketiga, adaptif untuk kebijakan dan program. Kata ini cocok digunakan dalam dokumen resmi, kebijakan pendidikan, hingga program pembinaan seperti paramiliter atau yang lebih tepat jika kami sebut sebagai para pembinaan.
Yang keempat, bersikap preventif dan korektif. Bisa digunakan untuk anak yang sudah menunjukkan perilaku menyimpang maupun yang baru beresiko. Dan kelima, jika diinginkan, istilah ini bisa diturunkan menjadi beberapa subklasifikasi sesuai kebutuhan program atau kebijakan. Itu adalah pertimbangan kami dalam menggunakan istilah pengganti tersebut. Dalam upaya menciptakan pendekatan yang lebih empatik dan mendukung perkembangan positif anak, kami memilih untuk memperkenalkan istilah anak dengan risiko perilaku atau ARP sebagai pengganti label nakal. Istilah ini tidak hanya lebih netral, tetapi juga lebih menggambarkan fakta bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh anak seringkali merupakan refleksi dari faktor-faktor yang kompleks, seperti lingkungan, pendidikan, dan pengalaman pribadi. Dengan menggunakan istilah anak dengan risiko perilaku, kita mengakui bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang, belajar, dan menerima pembinaan tanpa merasa terstigma atau dihakimi. ARP menekankan bahwa perubahan perilaku adalah suatu proses yang bisa terjadi dengan dukungan yang tepat, dan anak yang berisiko tidak dipandang sebagai individu yang bermasalah, melainkan sebagai individu yang membutuhkan perhatian, pemahaman, dan bimbingan agar bisa mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Melalui pendekatan ini, Gerakan Nyata untuk Indonesia berharap dapat mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan konteks dan faktor penyebab, serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak untuk tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Semoga bisa menjadi pencerahan bahwa setiap anak berhak tumbuh dalam bimbingan yang tepat, bukan hukuman yang melekat. Saya Ria Suroso, Public Analyst dari Gerakan Nyata untuk Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.